Kebiasaan merokok di Indonesia itu tinggi banget dan dalam 10 tahun terakhir jumlah perokok dewasa terus meningkat. Global Adult Tobacco Survey atau biasa disingkat GATS menemukan perokok dewasa sebanyak 8,8 juta jiwa dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata penduduk Indonesia yang merokok tembakau adalah laki-laki. Tapi nggak cuma tembakau, sebanyak 6,3 juta penduduk Indonesia juga menghisap rokok elektrik seperti vape. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dari yang tadinya 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Bahkan kalau kita perhatikan sekitar ya, anak kecil dan remaja tuh udah banyak juga yang merokok. Meskipun jumlah perokok dewasa meningkat, tapi menurut survei masih ada sih kelompok orang yang berniat untuk berhenti merokok. 63,4% mengaku punya keinginan untuk berhenti, tapi cuma 43,8% diantaranya yang benar-benar berhenti merokok. Ada nggak sih upaya pemerintah untuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang merokok? Simak ulasannya bersama aku Mela di Pro Kontra. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan perokok Indonesia ini terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina. Ada sekitar 70,2 juta orang dewasa atau sekitar 34,5% itu merokok. Sementara itu 33,3% adalah perokok perempuan. Nah terus di kalangan usia 10 hingga 18 tahun juga naik nih dari yang tadinya 7,2% di tahun 2013 sekarang menjadi 9,1% di tahun 2018. Tingginya jumlah orang dewasa bahkan sampai anak-anak yang merokok ini jadi beban kesehatan untuk Indonesia ya, jadi beban yang tinggi. Karena rokok bisa menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker, gangguan kardiovaskular, stroke, jantung, dan paru-paru. Rokok memang udah lama ya jadi budaya di masyarakat kita. Kebiasaan merokok pun sudah dianggap wajar sama masyarakat dari lapisan manapun. Bahkan bisa dibilang udah jadi gaya hidup lah ya. Kita semua juga pasti udah pada tahu lah kalau bahaya merokok tuh bahkan udah ditulis di setiap bungkus rokok. Bahayanya itu mulai dari kanker, jantung, kolesterol, komplikasi diabetes, gigi menguning, keguguran, hingga gangguan mata. Tapi kayaknya warning di bungkus rokok itu kurang efektif ya. Ya namanya juga rokok, orang-orang udah pada candu. Jadi mungkin meskipun mereka baca, mereka juga ya bodo amat lah orang pengen ngerokok. Atau mungkin harus ada motivasi dari diri sendirinya gitu supaya mau berhenti ngerokok. Kurang efektifnya peringatan di bungkus rokok ini juga nggak ngaruh karena jumlah perokok di Indonesia tuh terus meningkat dan prevalensi merokok masih tinggi. Selain komunikasi simbol, pemerintah Indonesia juga udah melakukan upaya-upaya lain, misalnya menaikkan harga jual eceran rokok, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan klinik untuk berhenti merokok, pembatasan iklan dan promosi rokok, penerapan kawasan tanpa rokok, dan mengenakan cukai pada rokok dan produk tembakau lainnya. Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan kenaikan cukai hasil tembakau dengan rata-rata 10% untuk periode 2023 dan 2024. Pemerintah yakin ini bukan kebijakan yang serampangan. Dari keterangan pemerintah, kebijakan ini mempertimbangkan banyak faktor selain aspek kesehatan, penerimaan negara, dan peredaran rokok ilegal. Petani tembakau dan tenaga kerja di industri hasil tembakau juga jadi pertimbangan saat perumusan tarif. Kalau untuk rincian kenaikannya adalah golongan sigaret kretek mesin meningkat rata-rata 11,5 hingga 11,75%, sigaret putih mesin sebesar 12%, dan terakhir sigaret kretek tangan sebesar 5%. Berarti kenaikan tarif untuk SKT udah jauh lebih rendah. Dengan kebijakan ini pemerintah juga membantu tenaga kerja yang terdampak melalui dana bagi hasil CHT yang nantinya disalurkan oleh pemerintah daerah. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyebut juga bahwa pertimbangan kenaikan ini adalah untuk mencapai target penurunan prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun menjadi 8,7% dan menekan konsumsi rokok yang menempati urutan teratas kedua konsumsi rumah tangga setelah beras. CHT naik ini bukan yang pertama kalinya, tapi apakah dengan kenaikan CHT ini menurunkan jumlah perokok? Sepertinya enggak ya.
Sosiolog Universitas Negeri 11 Maret, Derajat Trikartono berpendapat instrumen harga mau murah mau mahal nggak bisa menyelesaikan pengendalian kebiasaan merokok. Karena menurut Derajat, faktor yang mempengaruhi orang-orang mulai dan mempertahankan kebiasaan merokok itu macam-macam. Misalnya lingkungan pertemanan yang dimana bisa aja mereka nggak perlu beli tapi berbagi satu bungkus rame-rame. Kalau di usia remaja, menurutnya kebiasaan merokok lebih ke arah representasi banyak teman dan simbol kedewasaan. Jadi emang biasanya remaja tuh merokok karena mau dianggap keren atau ngikutin pergaulan dan hal-hal semacamnya ya. Jadi cuma ke arah lebih butuh pengakuan aja dari sesamanya, bukan karena menikmati rokoknya. Dan jangankan harga ya, ancaman-ancaman risiko merokok yang dibungkusnya itu kan gak mempan. Padahal udah dikasih gambar leher bolong lah gitu, paru-paru hitam lah, tapi tetap aja kan orang-orang beli dan merokok. Nah, menurut Derajat juga, kontrol terhadap harga ini bertentangan karena kenaikan CHT di sisi lain juga dinikmati oleh negara. Dengan begitu, kenaikan tarif cukai rokok ini nggak cuma sekedar mengurangi kebiasaan merokok, tapi juga menaikkan pendapatan negara. Jadi relasi antara kepentingan negara dan industri rokok ini terlihat sangat jelas. Ya, kesimpulannya sepanjang industri ini masih memproduksi dan menjual, dan pemerintah juga masih ngizinin, maka upaya mengurangi kebiasaan rokok ini nggak bakal selesai karena kepentingan industri untuk memproduksi beberapa pun kayaknya bakal laku. Mungkin bisa kali ya dengan cara mengurangi stok rokok yang dijual, bukan hanya harga rokoknya aja. Karena kalau produksinya tetap besar ya bakal selalu ada cara buat rokok itu tetap dibeli oleh masyarakat. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah upaya pemerintah seperti naikin cukai rokok ini bakal efektif? Atau nggak bakal ada pengaruhnya sama sekali? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru kami ya. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kamu kalau dirasa bermanfaat. Aku Mela pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.